Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman dimanapun kita berada, insya Allah kita dimuliakan oleh Allah SWT, diberi limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, diberi kesehatan, panjang umur, dimudahkan segala hajat. Dan nantinya kita berusaha untuk taat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW agar mendapatkan rahmatnya. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lapas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafaatnya tercurahkan kepada kita semua di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Sahabat seiman yang berbahagia, singkat dalam kesempatan ini, mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan waktu kita dalam rangka memenahi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman agar kita mendapatkan rahmat darinya, yaitu tidak ada jalan lain kecuali dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atiullaha wa rasulullah la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita ini mendapatkan rahmat. Dan rahmat ini akan kita nikmati, akan kita alami, kita dapatkan dengan balasan sesempurna-sempurnanya pada hari kiamat. Sebagaimana Allah SWT mengatakan, wa innamat tuwaffawna ujurukum yaumal kiamat. Nah, salah satu ketaatan yang akan kita lakukan agar mendapatkan rahmat itu tidak lain adalah kita melakukan suatu amalan-amalan kebajikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihah." Barang siapa ingin menemui Tuhannya, barang siapa ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa ingin mendapatkan kasih sayang, cintanya, keselamatan dan surga Allah Subhanahu wa taala, yakni hendaknya mereka itu melakukan amalan-amalan soleh dan tentu meninggalkan larangan-larangannya. Sholat kita berarti kita sudah melakukan amalan soleh. Puasa kita sudah melakukan amalan soleh. Haji kita, umroh kita sudah melaksanakan amalan soleh. Menolong orang yang memerlukan bantuan, kita sudah melakukan amalan soleh. Menengok orang sakit juga sudah melakukan amalan soleh. Berderma kita, bersedekah, membantu anak yatim juga sudah melakukan amalan soleh. Kita nengok orang meninggal, memakamkan juga melakukan amalan soleh. Jadi itu semua amalan soleh yang harapannya kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan ridhonya tentunya. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihah. Dan manakala semua amalan-amalan soleh tadi kita lakukan tidak niat murni totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan itu sia-sia, musyrik. Berdiri kita sholat karena pamer, ingin dilihat orang, berarti kita musyrik. Bersedekah kita ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, ingin disebut orang dermawan, kita musyrik. Pergi haji kita, umroh kita pamer, kita foto, kita ubar-ubar agar disebut orang yang alim, termasuk musyrik. Belajar kita agama, membaca Al-Quran, kita ajarkan agar kita disebut-sebut, kita ini pintar, disebut qori, dibangga-banggakan dan disanjung-sanjung. Kalau tidak dilihat orang, kita tidak beribadah, termasuk musyrik. Dan ini sia-sia.
Jadi intinya mantapkan niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan tata tertib serta caranya harus sesuai dengan syariat dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ingin memurnikan niat kita. Segala niat ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah kalian sekali-kali mensirikan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun dalam beribadah kepadanya. Maka semua akan jadi sia-sia dan tidak akan mendapatkan balasan pada hari kiamat. Wa qudimna illa ma amilu min amalin faja'alnahu habba'am mansuroh. Sesungguhnya kami akan perlihatkan semua amalan mereka selama di dunia. Akan tetapi semua itu kami hilangkan bagaikan debu yang berterbangan. Tidak ada yang tersisa pun untuk mereka pada hari kiamat. Ini amalan bagi orang-orang yang kufur nikmat, orang yang imannya tidak benar, orang yang mensirikan Allah Subhanahu wa taala, orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka berderma, mereka menyantuni anak yatim, mereka membantu fakir miskin, mereka menolong orang-orang tertimpa bencana, musibah dan lain sebagainya. Namun tidak bagus imannya, tidak murni niatnya tulus karena Allah SWT, semuanya akan sia-sia. Jadi sahabat seiman, dimanapun kita berada, apapun amalan kita, niatkan karena Allah SWT, jauhi dari sikap pamer dan riya. Demikian, mudah-mudahan dalam waktu 7 menit ini ada manfaatnya untuk kebaikan kita semua. Mudah-mudahan amal ibadah kita tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.